Inilah Masjid Wal Aduna, bangunan yang sekitar 12 tahun lalu menjadi tempat ibadah ratusan jamaah. Berdiri di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara, masjid ini kini seolah mati. Bagaimana tidak, sudah 12 tahun ini Masjid Wal Aduna terendam air laut. Tak hanya itu, bangunan-bangunan di sekitarnya pun sudah mulai lapuk dan tak lagi digunakan pemiliknya. Beberapa tahun yang lalu, tanggul besar ini masih mampu menahan air laut masuk ke daratan. Namun kini, ketika rob terjadi, kawasan Muara Baru seolah menyatu dengan laut. Sahabat Kompas.com, sudah beberapa tahun terakhir, ramalan mengenai Jakarta tenggelam dilontarkan para peneliti. ITB misalnya, dalam penelitiannya di tahun 2019, diprediksi seperempat wilayah ibu kota akan terendam air laut pada tahun 2024. Dalam penelitian lain, Jakarta juga disebut sebagai kota yang paling cepat tenggelam. Bahkan menurut catatan dalam Green Growth Policy tahun 2019, permukaan tanah di pesisir Jakarta sudah turun sekitar 4 meter dalam 40 tahun terakhir. Hal ini terjadi karena mayoritas pemenuhan kebutuhan air di Jakarta berasal dari air tanah. Air tanah kemudian disedot secara masif. Tapi sayangnya, jumlah air yang disedot tidak seimbang dengan air yang kembali diserap tanah. Ya, gimana mau seimbang? Saat ini permukaan tanah Jakarta sebagian besar udah ketutup sama materi bangunan. Akibatnya, tanah jadi semakin turun karena kehilangan air. Nah, selain karena penurunan permukaan tanah, kenaikan air laut juga disebut-sebut jadi penyebab Jakarta tenggelam. Soalnya, jumlah air laut di bumi terus bertambah akibat pemanasan global. Suhu yang semakin panas membuat es di dua kutub bumi jadi cepat meleleh. Misalnya, dua gletser di Antartika Timur yang tercatat udah meleleh hingga 18 juta ton per tahun. Belum lagi, es di Greenland yang katanya mencair sampai 1 juta ton setiap hari. Enggak cuma sampai di situ, sahabat Kompas.com. Para peneliti menyebut, jumlah karbon dioksida yang dihasilkan seorang warga Amerika Serikat saja bisa melelehkan 10.000 ton es di Antartika setiap tahunnya. Jadi bisa diibaratkan, setiap orang menyumbang 5 galon air laut setiap menitnya. Wah, serem juga ya. Ternyata nggak cuma di Jakarta, sahabat Kompas.com. Kekhawatiran terhadap penurunan tanah dan air laut yang kian meninggi juga dirasakan di seluruh dunia. Menurut peneliti, intensitas banjir di bumi udah bertambah 4 kali lipat lebih banyak sejak tahun 1980. Banjir yang sering dialami India, Bangladesh, Thailand, dan Indonesia nantinya juga bakal dirasakan warga di Amerika Serikat dan Eropa. Bahkan, seorang penulis bernama Jeff Goodell pernah mengatakan bahwa seluruh peradaban manusia akan jadi relik bawah laut. Bangunan-bangunan kokoh nan legendaris seperti White House, Gereja Basilis Santo Markus di Venezia, sampai markas Facebook di Silicon Valley, semuanya akan berakhir bak Atlantis, karangan Plato. Peneliti menyebut, ada banyak hal yang harus dilakukan serentak untuk menekan laju pemanasan global. Hal ini berdasarkan kesepakatan Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC. Nah, ini dia hal-hal yang harus dilakukan, sahabat Kompas.com. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Mengembangkan energi terbarukan. Mengembangkan energi nuklir. Menyedot karbon dari atmosfer. Menyelamatkan hutan. Mengubah pola makan. Dan hidup lebih efisien.
Nah, itu tadi pembahasan singkat soal efek pemanasan global dan cara mengurangi dampak buruknya sahabat kompas.com. Jadi, apa yang udah kamu lakukan buat menyelamatkan bumi? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di Oh Begitu berikutnya. Dadah!